Nah, tadi syarun. Ada yang bilang fa'lun, ada yang bilang fallun, ada yang bilang fa'u ya. Pak. Eh, Pak. fa'u. Pak Lu. Pak Lu. Balik lagi kepada cara menentukan wazan. Kalimah pertama itu kita ganti kalimah pertama dengan fa. Di sini kalimah pertamanya shin berarti diganti dengan huruf Pak. fa. Pak ya. Pak. Fa. Yang jawab fa ya insya Allah aman. Karena semuanya diawali fa. Syarun, fa. Kemudian huruf kedua dengan ain. 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 Nah, Bu. berarti nah, antara fa on atau fa lun mana ain. Huruf ketiga dengan lam. Meskipun sama-sama ro, tapi ini beda. Jadi syarun kalau mau dipecah, ini tulisannya seperti ini. Karena tasdid itu adalah ibarat dari dua huruf. Mm-mm. Syar, Saroro. Saruru. 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 Sarung. Saruru. syar, run. Tulisan Sarung. syarun kalau dipecahkan seperti Sarung. ini. Syarrun. Sarung. Hmm. Bacanya sama apa beda Ibu antara syarrun dengan syarrun? Sama. Sama, Sarun. cuma Oh. tulisannya aja ini digunakan untuk menyingkat, diidgham namanya. Jadi meskipun tulisannya syarrun, tapi kalau mau dipecah jadi seperti ini. Huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga. Maka dari itu wazan dari syarrun adalah Palun. Pangulu. fa'ulun. Palun. Palun. Alhamdulillah. Benar. Betul. Tebakan Nah, betul. begitu pula fiil ada yang wazannya sama seperti ini. Seperti misalkan fiil apa ya yang biasa dipakai? Mana mana mada Kola. 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 kola ya kola sama seperti itu Kok. kola Kok. Kola. kola ada fiil wazannya seperti ini kola. Nah berarti kola ini wazannya adalah kalau kita menemukan fiil kola berarti wazan fiilnya adalah apa ibu-ibu? Fa'ala. Fa'la. Fa'ala. Ya, Fa'ala. fa'ala. Nah begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marahin fa'la. Nah, kola wazannya fa'la. Syarrun wazannya fa'lun. Nah, itu cara menentukan wazan. Ada beberapa kaidah. Yang pertama, alhamdulillah lah. Kalau hurufnya tiga, hmm, ini ada yang kurang, afwan ya. Ini yang saya tulis di sini tiga huruf. Karena nanti fi'il itu huruf asalnya bisa jadi tiga, bisa jadi dua, bisa jadi empat. Kalau tiga huruf fa'ala, kalau huruf keempat, kan tadi huruf pertama diganti fa, huruf kedua diganti ain, huruf ketiga diganti lam. Kalau huruf keempat diganti lam juga. Jadi fa'alala. Kalau misalkan huruf asalnya ada empat huruf, maka huruf keempat itu diganti dengan lam. Tapi fiil yang empat huruf dalam bahasa Arab ini jarang. Fiil yang huruf asal terdiri dari empat itu jarang. Ada, tapi tidak sesering yang tiga huruf. Jadi kita lewat. Nah itu kaidah pertama. Huruf asal kalimah, huruf yang selalu ada di tiap tasrifan diganti dengan fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Fa adalah pengganti huruf pertama, ain adalah pengganti huruf kedua, lam adalah pengganti huruf ketiga. Dan harokat wazan harus mengikuti harokat kalimahnya. Doroba wazannya fa'ala, alima, fa'ila, dan seterusnya. Itu kaidah pertama. Jadi ada sekitar tiga kaidah. Di sini dua, kurang satu berarti ya. Huruf ziyadah. Kan kemarin kita belajar ada huruf asal, ada huruf asli, ada huruf ziyadah. Nah, kalau huruf ziyadah, huruf yang ditambahkan kepada huruf asal seperti tadi nasoro, yansuru, unsur, ada tambahan huruf ain, ada tambahan huruf lam, ada tambahan huruf alif. Nah,
huruf yang ditambahkan kepada huruf asal ditulis dalam wazan apa adanya tanpa dirubah. Jadi kalau huruf tambahannya hamzah ya ke dalam wazan ditulisnya hamzah. Berarti ketika dikatakan wazannya af'ala, berarti hamzahnya tambahan, fa'ain fi'ilnya huruf asli, ahsana. Kalau kita katakan ahsana itu wazannya af'ala, berarti hamzahnya ini adalah hamzah tambahan. Istaghfaro, wazannya istaf'ala. Nah, karena huruf tambahan, di sini kan huruf tambahannya ada tiga, ista. Maka dalam wazan kita tulis apa adanya. Kita tulis ista juga beserta harokatnya tanpa dirubah menjadi fa'ain atau lam. Yang dirubah menjadi fa'ain dan lam itu hanya huruf asli saja. Istaghfaro huruf tambahannya hamzah, sin dan ta. Sisanya gofaro ini huruf asal. Maka ketika dijadikan wazan, wazannya adalah istaf'ala. Tawakala wazannya apa? Nah, berarti kita harus bedakan dulu mana huruf asal, mana huruf tambahan. Wazannya tafa'ala. Berarti tambahannya di sini ada huruf ta, maka ta ke sini dipindahkan sebagaimana apa adanya. Tawakala di sini jadi ta juga. Wow, di sini karena huruf asal, maka nah, jadi fa. Karena huruf asal pertama diubah menjadi fa. Alif ini bukan huruf asal. Alif huruf tambahan. Nah, kemudian pindah ke sini ya dalam bentuk alif juga. Karena huruf tambahan pindah ke sini, pindah ke wazan tanpa dirubah bentuknya, tanpa dirubah jadi fa, ain atau lam, tulis bagaimana apa adanya. Kaf sama lam ini dua-duanya huruf asal. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, menjadi tawakala. Nah, kemudian tapi ibu-ibu huruf hijaiyah ada berapa kira-kira? 29. 29 apa 30 apa 28? Bebas ya. Tadi mau di 29. madrasah 29. Iya. Nah, ada 29. Ada 28 atau 29. Nah, tapi dari huruf hijaiyah yang 29 itu tidak semuanya menjadi huruf tambahan. Yang menjadi huruf tambahan dari 29 itu hanya ada 10 huruf. Dari 29 alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, yang menjadi huruf tambahan, yang bisa jadi huruf ziyadah itu hanya 10 huruf. Sisanya gak bakalan pernah jadi huruf ziyadah. Sisanya pasti jadi huruf asliyah. Yang jadi tambahan hanya 10. Satu, disingkat dalam kalimat sa'al Sin. muniha. Sin, hamzah, Al. lam, Hamzah. ha, Lam. mim, wawu, nun, ya, ha, dan alif. Itu 10 huruf ziyadah. Jadi yang bisa jadi huruf ziyadah itu hanya 10. Sisanya yang tidak termasuk sa'al tumuniha ada huruf ba. Berarti kalau menemukan ba dalam kalimah, oh itu pasti huruf asli, nggak mungkin huruf ziyadah. Menemukan alif, ba, ta bukan, fa. Menemukan fa dalam sebuah kalimah sudah bisa dipastikan itu huruf a, huruf apa huruf asal. Iya huruf asal. Iya, Misal asal. kita temukan yas, mana? Saya pindah ke Word ya, kagok nulisnya. Hmm. Misalkan kita menemukan dalam Al-Quran, bukan Al-Quran ya. Kalau dalam bahasa Arab kita menemukan kalimat yas, ta, yas, tab, Shiruna. mana ain? Belum lancar. Yas, tab'ithu. Nah, kalau kita menemukan misalkan kalimah yas, tab'isu, kira-kira wazannya apa ibu-ibu kalau dicari wazan yas, tab'isu?
Ada yang bisa jawab? Isu. Yes, tab isu. Tadi kan kaidah. Kalau huruf asal, maka pindahkan ketika dicari Isu. wazan jadi fa'ala. Huruf pertama fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Kalau huruf ziyadah berarti tulis apa adanya. Kira-kira wazannya stab isu apa, ibu-ibu? Yas, Yes. ya, Yes. fa'ala. Tafilu. Pak Ilu. Tadi Ilu Fastafilu. Ustaz. ya, Yes. Tafilu. Yas, ilu, Yes. ya. Yes. yes, Yes. Tab. Yas, Yes. taf, Tafilu. Yes. yastafilu. Itu bukan. ilu. Iya, betul seperti itu. Yastafilu. Karena ba, ain, dan sa ini bukan huruf-huruf sa'altu muniha. Ba, ain, dan sa ini adalah huruf pasti huruf asli. Oleh karena itu, nah huruf asli ini sudah ada tiga. Berarti sisanya selain tiga adalah huruf tambahan. Berarti ya, sin, dan ta ini adalah huruf tambahan. Karena huruf tambahan ketika dijadikan wazan, maka ditulis apa adanya. Yas, ta. Kemudian ba'atsanya, ba, ain, sinnya di sini diubah menjadi fa, a, dan lam. Jadi yastafilu. Nah, seperti itu kaidah menentukan wazan. Ada satu kaidah lagi, tapi insya Allah kita bahas minggu depan. Nah, terus bagaimana cara membedakan kalimat asal dan kalimat ziyadah? Nah, ini caranya adalah seperti ini, ibu-ibu. Dihafal satu persatu ini. Wazan-wazan fi'ilnya. Fa'ala, fa'ala, fa'u, dan seterusnya. Nah, ini kita nanti menghafal wazan-wazan fi'il. Karena wazan fi'il itu tidak banyak. Hanya sedikit wazan fi'il. Hanya sekitar 22 kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Nah, jadi kalau di luar wazan, berarti itu bukan termasuk ke dalam fi'il. Nah, fi'il wazannya tertentu yang insya Allah akan kita bahas di minggu depan. Sekarang Alhamdulillah lah sudah bisa membedakan mana ziyadah, mana asliyah, mana wazan. Insya Allah sudah bisa membahas masuk kepada wazan-wazan fi'il apa saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu ibu-ibu? Punten, Pak Ustadz mau tanya. Silahkan. Siapa Bu dulu, Hani. Ustadz? Bu Hani enggak? Itu Ustadz, punten. Berarti kalau untuk membedakan mana yang asliyah, mana yang tambahan, berarti harus hafal mufrodatnya ya, Pak Ustadz? Iya, salah satu Huruf. caranya juga seperti itu. Harus hafal mufrodatnya, harus hafal kalimahnya, harus hafal tasrifannya lah. Oh iya ya. Fi'il madi, mudhari, Hmm. amar. Nah, begitu. Jadi Jadi tidak hanya pelan-pelan. tanda-tandanya saja ya, Pak Ustadz ya. Memang harus dihafal gitu. Heeh. Tanda-tandanya ya kurang kelihatan tanda-tandanya. Jadi dalam fiil kita sebenarnya bukan hafal tapi gimana menentukan wazan. Benar dihafal wazannya. Wazannya dihafal kemudian kalau harap kan kita hafal min, fi, ila, ala, ka, li, bi, an. Kalau harap yang kita hafalin adalah harapnya langsung. Tapi dalam fiil yang kita hafalkan itu bukan harap, bukan fiilnya. Tapi wazan-wazannya, bentuk-bentuknya. Jadi yang dituntut dari Hmm. fiil itu satu, kita mengerti wazan, hafal wazannya apa aja. Kedua, kita bisa menerapkan wazan tersebut ke kalimat yang lain. Kita bisa hukumi oh, bahwasanya ahsana itu wazannya af'ala. Nah, itu. Yang kita hafal adalah af'alanya, wazan af'alanya. Ketika menemukan kalimat yang sewazan atau bentuknya mirip af'ala, maka bisa kita katakan, bisa kita identifikasi ini adalah fiil. Jadi begitu, fiil dihafal wazannya. Jadi yang dituntut dari kita dari menghafal fiil itu adalah dituntut menghafal wazan dan menerapkan wazan tersebut kepada kalimah-kalimah yang lain. Ya, lebih bagus dihafal Baik mufradatnya Ustadz. artinya Ya. seperti apa ya silahkan. Hmm. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz. Tadi ada lagi? Ini penjelasan yang ini nggak ada di buku ya Ustadz ya? Yang itu Tidak tuh ada. nomor 1, nomor 2. Nanti saya Hah? kirim. Ini tambahan bikin sendiri soalnya. Pantesan dicari nggak ada. Ya, 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 ya. Wajan-wajannya di mana Ustaz?
Wazan-wazannya, Di buku ada nggak? kalau wazan-wazan di buku ada. Ya, Wazan-wazan fiil itu halaman di berapa? sini. Di halaman berapa ini? Halaman 21, 22, 23, 24, sampai halaman Ada itu enggak? Ada nadomnya enggak? Biar mudah dihafal. nazomannya tidak ada. Seperti nanti saya tanya anak-anak. Yang ada itu nazom tasripan mereka tuh. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Yang ada nazom tasripan dari fi'il madi mudhari ke amr. Tapi kalau nazoman wazan-wazan belum ada seperti ini. Jadi ini pembagian secara umum 3, 4. Nah, insya Allah nanti kita bahas yang ini minggu depan. Tapi kalau nanya wazan-wazan fil ada di mana ya di buku ada dari halaman 21 sampai 37 tuh berapa halaman? Sekitar 21 kurang 37 berarti sekitar 16 halaman itu membahas seputar wazan-wazan. Jadi Nggak yang ada dipelajari nomornya. ya 16 wazan. Di buku itu saya halaman. Oh, tanya halaman Dan Mohon kapotong kira-kira panginten. saya dari yang tabel-tabel Kapotong ini Bu. nih, Bu. Yang tabel-tabel ini, nah ini membahas wazan-wazan. Fi'il madi bentuk fa'ala, nah berarti maksudnya wazan fa'ala. oh, Wazan fa'ila, ya berarti fa'ila dan seterusnya. Sampai sini aman? Insya Allah Insya Ustaz. Allah. Ya, kalau insya Allah ya VR-nya nanti dalam bentuk Google Form ya. Nanti insya Allah saya kirimkan hari Sabtu atau hari Ahad. Google Form seputar wazan-wazan fiil. Jadi PR-nya nanti Google Form menentukan wazan. Atau masih ya pusing. Google Form aja ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pertemuan minggu ini. Syukron jazakallah khairan ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga barakah dan istiqomah. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Pon Jazakallah khairan. ibu-ibu. Pamit duluan.